Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 24 September 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-25. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini tentang Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan mereka tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan, menyembuhkan penyakit-penyakit dan mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Ia juga berpesan pada para muridnya, janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Saudara-saudariku terkasih, Yesus tidak memilih orang sempurna. Yesus tidak memilih orang-orang mampu saja. Ia tidak memilih orang-orang pintar untuk mewartakan sukacitanya. Tapi ia memilih orang yang setia. Memilih orang yang tekun dalam melaksanakan kehendaknya. Sebab dia yang akan melengkapi semuanya itu. Dalam perutusannya, Yesus melarang para murid untuk membawa sesuatu. Yesus ingin agar dalam mewartakan kerajaan Allah, dalam menjalankan perutusan, para murid berani meninggalkan atau melepaskan segala sesuatu yang membelenggu hidup mereka. Melepaskan kelekatan-kelekatan mereka, ego mereka, ambisi pribadi mereka, dan memberikan diri dengan total untuk Tuhan. Mereka harus sungguh percaya pada Allah, sungguh mengandalkan Allah yang memanggil dan mengutus mereka, sebab Allah yang memanggil mereka adalah Allah yang setia. Saudara-saudariku terkasih, perutusan para murid bagi kita menjadi penting, karena tidak hanya para murid yang dipanggil dan diutus oleh Yesus, tapi sekarang ia memanggil dan mengutus kita untuk mewartakan kabar kebaikannya. Panggilan itu juga ditujukan pada kita semua. Kita semua dipanggil untuk mewartakan sukacita Tuhan dengan cara kita masing-masing. Tapi ingat, tugas kita adalah mewartakan kemuliaan Tuhan. Supaya nama Tuhan semakin dikenal, dikagumi. Bukan mewartakan diri kita. Bukan untuk popularitas kita. Bukan untuk kita terkenal. Tapi demi kemuliaan Tuhan. Namun sayang dalam kenyataan banyak orang Katolik yang tidak berani memberi diri untuk tugas perutusan Tuhan. Kita masih mempunyai banyak alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Kita sering kali menjadikan kesibukan kita, kerja kita, kehidupan ekonomi kita sebagai alasan untuk tidak mau terlibat. Lalu pertanyaannya, kapan kita mau menjadi pewarta Kristus? Inilah tantangan kita bersama. Semua kita pasti banyak kesibukan dalam kehidupan kita. Tapi beranikah kita meluangkan waktu untuk Tuhan? Beranikah kita dalam kesibukan kita memberi waktu untuk melayani Tuhan? Percaya, dikala kita mau memberikan diri dengan total untuk Tuhan, dalam kesibukan-kesibukan kita, banyak tantangan kita, Tuhan akan membalas semua kebaikan dan pengorbanan kita. Tidak pernah akan sia-sia pemberian diri kita, karena Tuhan akan mengaturnya dengan
cara Tuhan. Maka berilah dirimu untuk Tuhan. Ada berkat melimpah yang Tuhan janjikan untuk kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.